Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali menyapa narabala sekalian dengan kajian reguler yang tayang setiap hari Kamis di YouTube channel Saul Pesantren. Setiap hari Kamis kita memiliki kajian khusus reguler tentang kaidah-kaidah fikih. Kemudian di hari Jumat kita punya program fikih mutakhir, dan ihsan di hari Sabtu. Pada episode kali ini kita akan mengulas tentang sebuah kaidah baru, yaitu kaidah umum yang ke-13 tentang bagaimana menyikapi sesuatu dalam perspektif kaidah fikih. Jangan lupa teman-teman narabala sekalian bisa menyaksikan konten-konten kami di berbagai platform, ada di TikTok, di Instagram, di YouTube dengan nama Saul Pesantren. Jangan lupa bagikan, share, komentar, dan sebarkan kepada teman-teman dan keluarga yang siapa tahu dia akan membutuhkan kajian-kajian fikih dan keislaman kontemporer. Kepada Mas Rizal, narah fikih kita, dipersilakan untuk menjelaskan kaidah baru kita dengan berbagai sudut pandang, mulai artinya, kemudian dalilnya, contoh atau ada pengecualian. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas Atung. Narabala Kiswah di jagat maya semuanya. Kita memasuki kaidah yang ke-13. Nah, sebelum kita lanjutkan kaidah ke-13 ini, seperti biasa kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan semua yang berjasa kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih narabala kiswah. Yes, di jagat maya semuanya. Kita melanjutkan kaidah fikih kita ke-13. Nah, al-qaidatu ats-tsalitsah asyarah. Ad-daf'u aqwa minar raf'i. Menolak itu lebih kuat status hukumnya daripada menghilangkan. Nah, ini untuk kaidah kita beri judul kajian kita sore hari ini Kanzul Maula fi qaidati ad-daf'u aula. Harta karun sang kekasih ya Pak ya. Nah, tentang kaidah ad-daf'u aula. Nah, ini kita terjemahkan dengan terjemahan populer gitu ya. Dengan terjemahan daripada kuratif lebih baik preventif. Oke. Karena ini kaidah baru, maka kita juga akan ketemu dengan nadzoman dan puisi yang juga baru. Oke. Nah, kita mulai. Hanya ada satu bait memang untuk kaidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waddaf'u fi ma qala kullu habri aqwa minar raf'i fajul bil fikri. Artinya, menolak adalah lebih kuat daripada menghilangkan, wahai teman sejawat. Nah, jadi di sini ada ad-daf'u dan ada ar-raf'u. Ya, apa itu ad-daf'u? Kita terjemahkan dengan preventif, tindakan preventif sebelum kita masuk ke sebuah aktivitas. Nah, ketika ada sebuah peristiwa, nah sebelum peristiwanya itu masuk, dengan ketika sudah terlanjur, nah itu lebih baik ditolak di depan. Nah, jadi
kalau di dunia medis itu sangat populer saya rasa ya Mas Lung ya. Tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan kuratif ya. Korektif. Contohnya apa saja? Nah, ini ada beberapa contoh. Walidha. Oke, kita pisah-pisah. Contohnya yang pertama, al-ma'u al-musta'malu idza balagha qullataini fi audihi tahuron wajhani. Air mustakmal jika kembali menjadi 2 kullah, maka status dia kembali menjadi air yang tahur, yang suci dan menyucikan. Itu ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Nah, walau istakmala al-qullataini ibtidaan lam yasir mustakmalan bila khilafin. Nah, bedanya apa? Wal farqu, bedanya anal kathrota fil ibtida dafi'ah. Status kuantitas air itu jika banyak sejak awal, dia punya kekuatan dafi'ah, menolak. Tapi kalau wafil athna, kalau kuantitas banyak itu di tengah-tengah, status dia terhadap kemustakmalan air itu rofi'ah, menghilangkan. Sementara ada kaidah ad-daf'u aqwa minar rof'i, menolak itu lebih kuat ya, kekuatan hukumnya daripada menghilangkan. Makanya nah kalau kita buat ini bagan kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi al-kathrah fil ibtida itu statusnya dafi'ah, menolak. Tapi kalau al-kathrah fil athna statusnya rofi'ah. Nah, ad-daf'u aula minar rof'i. Kalau kuantitas air banyak, maka bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama mengatakan status air tidak mustakmal. Tapi kalau kuantitas itu muncul di tengah, maka terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi gini ya. Nah, itu ada beberapa gentong air ya, dan semuanya mustakmal. Ya, jadi air mustakmal itu begini. Ini enggak tahu kita bahas sekarang apa nanti enaknya nih. Jadi karena terkait air ya. Jadi air itu kalau banyak ya, tidak mungkin mustakmal. Air itu ada ya, kalau dulu kita ngaji Fathul Qorib ya, ngaji bab Toharoh ya, di Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan kitab-kitab semua fikih gitu ya. Air itu ada satu, suci menyucikan, disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini, suci menyucikan ini akan turun grade menjadi suci tapi tidak menyucikan. Jadi dia tetap berstatus sebagai air yang suci tapi tidak menyucikan. Nah, air yang suci yang tapi tidak menyucikan, tohir tapi ghoiru tohir, itu ada 2. Satu air mustakmal, nah yang kita kaji ini, dan yang kedua air yang mutaghoyir, berubah tapi perubahannya tidak disebabkan oleh barang najis, perubahannya disebabkan oleh barang suci. Nah, jadi air kopi, air teh, nah, itu suci tapi turun grade ya, air suci menyucikan gitu ya, tohur dikasih gula, dikasih kopi, maka status air itu turun grade dari suci menyucikan menjadi suci saja. Artinya kita wudhu pakai air gula nggak boleh, kita wudhu pakai air teh nggak boleh. Jadi pokoknya air yang ada embel-embel namanya, nah itu sudah tidak lagi menjadi air mutlak ya, kecuali embel-embel yang tidak mengubah status kemutlakan. Embel ini tidak mengubah status kemutlakan itu biasanya begini. Embel-embel itu akan hilang seiring dengan perpindahan posisi air. Air teh itu mau ditaruh di gelas, ditaruh di gentong, ditaruh di poci, namanya akan tetap teh. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan embel-embel nama air tapi menyebabkan air itu turun grade. Berbeda dengan air saja ya, kalau tidak kecampuran apapun airnya, ditaruh di gelas orang menyebut air gelas, dipindah ke kendi
orang menyebut air kendi, dipindah ke galon, berubah menjadi air galon. Nah, air mustakmal ini adalah air yang bekas dipakai untuk bersuci. Nah, itu air mustakmal. Nah, nanti kita bahas khusus mustakmalnya. Kita fokus ke kaidah dulu ya. Nah, ada air mustakmal banyak tuh di gentong ya, kecil-kecil. Ya, karena syarat utama sebuah air itu disebut mustakmal jika kurang dari 2 kulah, kurang dari 270 liter. Nah, tapi kalau yang sedikit-sedikit itu dikumpulkan, dikumpulkan balik lagi menjadi banyak. Pertanyaannya, apakah air ini menjadi suci menyucikan lagi? Ya, jadi kita wudhu, Mas Atung wudhu pakai gentong kecil, Mas Uut wudhu pakai gentong kecil, Mas Aji wudhu pakai gentong kecil. Bekasnya mustakmal. Nah, terus air mustakmal yang banyak itu dikumpulkan jadi satu gentong. Nah, gentongnya lebih besar, yang sudah katakanlah aman gitu ya, 300 liter. Pertanyaannya, apakah ini kembali menjadi suci menyucikan lagi? Nah, berdasarkan kaidah ad-daf'u aqwa minar raf'i, maka kalau gentongnya banyak dari awal, bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama mengatakan air ini suci menyucikan. Artinya apa? Ad-daf'u. Jadi kasroh fil ibtida itu punya kekuatan untuk menolak kemustakmalan air. Tapi kalau kasrohnya fil asna, ya, jadi sudah mustakmal, kemudian dikumpulkan menjadi banyak. Nah, ini tidak sekuat fil ibtida ketika di permulaan. Makanya diperselisihkan. Ya, meskipun pendapat yang kuat mengatakan air yang dikumpulkan, ya, sedikit dikumpulkan menjadi banyak, statusnya kembali menjadi suci dan menyucikan lagi. Nah, ini penjelasan tentang air mustakmal. Nanti kita bahas khusus soal air mustakmal ini ya. Berikutnya, contoh berikutnya adalah, oke, kita lanjutkan, kita lompati sedikit penjelasan tentang air mustakmal. Ini syarah dari saya sendiri. Ya. Nah, contoh lagi, wa min dzalika lizauji man uzaujatihi min hajjil fardhi. Seorang istri boleh berangkat haji itu kalau didampingi oleh suaminya. Artinya apa? Berangkat tanpa suaminya tidak boleh, meskipun dalam prakteknya untuk zaman modern ini diperselisihkan. Tapi ini kita mengikuti fikih klasik dulu ya. Tidak boleh. Jadi suami berhak melarang istrinya untuk berangkat haji. Nah, dari awal pelarangan itu punya kekuatan hukum yang kuat. Tapi kok suaminya taunya di tengah jalan, tiba-tiba dikabari, ya Mas Atung, istrinya berangkat haji itu. Loh, iya toh, kok saya nggak tahu ya? Nah, berbeda itu. Nah, walau syara'at fihi bi ghairi iznihi ay bi ghairi izni zauj fa fi jawazi tahliliha qaulani. Beda. Kalau masih belum berangkat, status ad-daf'unya itu aqwa, lebih kuat. Tapi kalau sudah di perjalanan, ya, misalkan udah sampai Madinah, terus Mas Atung dikabari, istrinya berangkat. Loh, iya toh, saya nggak tahu. Nah, ini agak berbeda. Ya, lebih kuat ketika belum berangkat. Ya. Minimal fihi khilafun. Ada yang mengatakan boleh melarang dan ada yang mengatakan tidak. Makanya man uzzaus tadi kalau qabla syuru' statusnya dafi'ah. Ai daf'us syuru'. Nah, tapi kalau diketahuinya asna asyuru' sudah di tengah perjalanan, status Mas Atungnya rafi'ah. Ai raf'us syuru'. Nah, ini mukhtalafun. Ada contoh lagi kah yang saya masukkan? Nah, contoh lagi nih, terakhir ini. Wa min dzalika wujudul ma'i qabla sholati lil mutayammimi. Kalau kita belum sholat, ya, misalkan nggak ada air gitu ya, kita hendak melakukan sholat, ternyata nggak ada air, ya sudah, kita tayamum. Sebelum kita sholat, ternyata hujan turun, maka pada saat itu kita tidak boleh sholat menggunakan tayamum. Nah, jadi ad-daf'u wujudul ma' qabla sholat itu punya kekuatan, ya, dafi'ah, untuk menolak
penggunaan debu, menolak aktivitas tayamum. Tapi berbeda ya. Kalau wafi asnaiha la yubtiluha khaitu taskutubi. Tapi kalau kita sudah sholat, tengah-tengah sholat turun hujan. Nah, taruhlah ini kalau sholatnya sunnah, apakah saya diperbolehkan melanjutkan sholatnya atau nanti harus i'adah? Maksudnya apakah sholatnya itu udah sah atau ini i'adah? Nah ini berbeda. Jadi wujudul ma'lil mutayammim itu ada qabla sholah, sebelum sholat, dan ada asna as-sholah. Nah wujudul ma'lil mutayammim atau binisbah kepada orang yang tayamum, jika keberadaan air itu qabla sholah, maka statusnya untuk menolak sahnya tayamum itu lebih kuat, dafi'ah. Tapi kalau asna as-sholah, rofi'ah. Air of ut tayamum. Saya rasa itu dari 3 contoh ini mungkin kita sudah cukup lah ya memahami apa itu ini apa. Loh kok hilang? Memahami apa itu kaidah ini. Ini hilang ya maksud ininya, PowerPoint-nya. Tapi kalau hilang nggak masalah. Ini tema tampilnya sudah. Di situ muncul. Oke. Mungkin ini Mas Atung. Kalau di rencana saya kita akan menyinggung agak banyak soal tayamum tadi apa namanya air mustakmal ya. Karena ini yang cukup relate saya rasa dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, udah kembali lagi. Mungkin itu selanjutnya kita mungkin ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kaidah ini akan berlanjut 2 episode atau cukup 1 episode? Sepertinya hanya 1 episode yang ini. Oke, karena juga ringkas ya. Cukup ringkas. Cukup ringkas, padat, dan bergizi. Dan bergizi. Nah, ini kan contoh-contohnya. Sebentar, sebelum kita masuk ke contoh, bahasanya kan ilmiah sekali, kuratif, lebih baik. Itu ilmiah ya? Lebih baik daripada preventif. Lebih baik preventif daripada kuratif. Nah, itu kalau diterjemahkan dengan bahasa warung kopi gimana, Mas? Menolak di awal, menghindari di awal itu lebih kuat status hukumnya daripada menghilangkan di tengah-tengah. Menolak di awal lebih baik, itu lebih punya kekuatan hukum yang kuat ya, daripada menghilangkan di tengah-tengah. Bingung ya? Contohnya begini tadi tuh. Ini air mustakmal, ini air 2 kulah. Ini air 2 kulah, enggak suka kita ya. Ya ini air nih, ini air. Taruhlah ini 2 kulah. Ini air 2 kulah. Airnya 2 kulah. Syarat air itu akan menjadi mustakmal jika airnya kurang dari 2 kulah. Ya. Artinya kalau dia 2 kulah, dia punya kekuatan menolak status mustakmal. Ya, karena sudah suci mensucikan. Karena 2 kulah. Ya. Karena 2 kulahnya itu banyak. Ya, banyak. Nah, kalau saya wudu, ya kalau di kampung itu kan musola biasanya ada baknya kolam. Gede, ya, ada nah, kita wudu di situ. Mustakmal enggak airnya? Enggak, semua ulama sepakat. Nah, ini namanya ad-daf'u fil ibtida. Karena kuantitinya sudah 2 kulah. Kuantitinya sudah 2 kulah sejak awal. Ya, sebentar. 2 kulah itu kan kalau ukurannya 60 liter, ya. Kalau wabah Zuhaili 270 liter. Oh, kalau yang 60 itu apa ya? Sentimeternya ya? Liter. Berarti tinggal dikalikan aja tuh. Liter itu kan volume ya. Iya. Nah, kalau volume itu berarti wah ini bingung nih. Volume kan ya volume, isi. Ya, isi. Berarti kalau dijadikan meter berarti nanti tingginya berapa meter, lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter. Oke, berarti kalau secara liternya ukurannya 200 kalau saya Wazwari 270 liter. Ya. Kalau saya Jombang itu Fathul Qadir 216 kalau nggak salah. Ya. 216. Iya, lebih sedikit. Ya antara 200 sampai 300 liter lah ya. Ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau ukuran tinggi lebarnya itu 60 cm. 60 kali 60. 60 kali 60 persegi, gitu kan. Ya. Kalau di
Fathul Qorib itu menggunakan hitungan begitu. Seberapa depa gitu Ya. tinggi, lebar dan panjangnya. Oke, kalau itu kan air kulataini ya, 2 kulah itu ya. Dua kulah. 2 kulah itu kalau wudhu di dalam situ, air wudhu tetesan yang pertama itu masuk, itu Nggak masalah. tidak menjadikan air yang 2 kulah sebagai mustakmal. Mustakmal. Oke. Tapi kalau airnya satu ember kecil, Ya. kita wudhu di situ, terus tumpahannya, bekasnya netes di situ. Ya. Netesnya banyak ya. Kalau netes dikit-dikit sih, enggak, anggap aja enggak, dikit gitu. Jadi kita wudhu di situ, biar mustakmal ini. Nah, ada gelas-gelas kecil ember, misalkan taruhlah kita ambil 270 liter misalkan. Ya. Ini ada 100 liter mustakmal, 100 liter mustakmal, 100 liter mustakmal. Ada 3 Ada 3. Kalau digabung 300 liter. Sudah 2 kulah. udah 2 kulah lebih. Ini kalau dipisah-pisah karena habis dipakai secara parsial gitu ya. Ya. Statusnya mustakmal. Nah, kalau langsung ada ember gede dituang jadi satu. Ini kan berarti status 2 kulahnya di tengah-tengah. Oke. Nah, status 2 kulah yang baru muncul di tengah itu statusnya raf'ul mustakmal. Kalau di awal daf'ul mustakmal. Bisa menolak itu ya. Menolak. Kalau di tengah Oh ya, ya. mengangkat, Siap. menghilangkan. Ya. Nah, kaidah ini menolak lebih kuat status hukumnya daripada menghilangkan. Oke. Kalau boleh saya analogikan, itu seperti halnya makanan satu nampan dengan makanan yang sudah disediakan satu piring. Satu piring kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau disediakan satu piring, misalnya 3 orang disediakan 3 piring, itu potensi dia akan membuang itu akan ada, karena 3 orang itu tidak tahu volume yang akan dia makan seberapa banyak. Tapi kalau misalnya satu nampan besar, kemudian baru dari situ diambil sebagian-sebagian, nah sehingga si prasmanan lah ya, Oke. maka dia akan tahu volume yang akan dia makan, sehingga basinya atau sisanya itu Dia lebih sudah bisa sedikit. memprediksi. Nah, jadi yang dinampan itu masih akan ada manfaatnya daripada membuang di awal. Dari warung di awal. Mungkin kali ya. Ya artinya punya preventif. Preventif ya. Ya. Pokoknya kalau sebelum terjadi itu lebih baik kita atasi dulu Ya, ya. daripada terlanjur. Daripada terlanjur. Ya, kayak tadi itu ya, Rolfan ya, seorang istri itu di bawah kekuasaan Suami. kekuasaan ya, di bawah ya memang kuasa istilahnya ya. Seperti anak yatim itu kan di bawah kuasa walinya. Nah, istri itu kan di bawah kuasa Suami. suami. Nah, kalau dia masih di rumah mau berangkat haji sendirian, ini perspektif fikih klasik dulu ya. Kita nggak bicara soal fatwa kontemporernya. Sebentar, ini hanya khusus di haji atau umroh juga berlaku? Sebenarnya kalau hukum asalnya itu kan di fikih klasik ya, perempuan itu kan nggak boleh bepergian sendirian tanpa didampingi mahramnya. Nah, aktivitas kira-kira gini loh, yang haji aja nggak boleh, apalagi yang lain, Yang sunnah. yang sunnah. Nah, jadi istrinya contohnya ngambil yang sekalian yang haji, itu saja suami punya hak untuk melarang. Nah, kalau sudah terlanjur berangkat baru tahu, nah kekuatan melarangnya itu agak berbeda. Ya, minimal diperselisihkan gitu ya. Karena haji ya, kalau pulang lagi nggak boleh, sama seperti sholat lah ya, wajib Ya, di ya. tengah sholat kita nggak bisa membatalkan. Ya, jadi Berarti kalau di awal pencegahan itu bisa berlaku. kuat. Nah, kalau di tengah tetap berlaku sebenarnya, cuma diperselisihkan. Khilaf ya. Ada khilaf. Ada mura'atul khilaf yang kemarin Murah ya. atau khilaf ya. Jadi lebih kuat status hukumnya itu ketika di awal. Ya, kita mencari pendapat ulama yang membolehkan akhirnya gitu ya. Tetap ada yang boleh kan? Memang ada. Makanya disebut tidak terlalu kuat Ya, kekuatannya. ya. Sama kayak tayamum tadi. Ya, saya mau sholat nggak ada air, ya sudah saya tayamum. Sebelum saya sholat tiba-tiba airnya hujan turun. Hujan turun. Nah, ini semua ulama sebelum sholat hujan turun, maka semua ulama sepakat tayamum saya batal. Nggak sah. Nggak sah, bukan nggak sah, batal. Batal ya. Batal, sehingga untuk sholat ya nggak bisa. Maka ini namanya wujudul ma'
punya kekuatan dafi'ah litayamum. Karena fil tidak beda dengan ketika sudah di tengah sholat Ya, air turun hujan. Nah, nanti Atau dibersihkan. ini airnya bisa nyala gitu ya. Airnya nyala. Oh iya, awalnya kerannya macet gitu. Kerannya macet. Nah, tapi macetnya nggak cuma di rumah itu, satu RT. Tapi benar, kalau air hujan itu memang orang dulu itu bisa memakai wudhu ya. Ya tetap ditampung kan. Oh, Dulu juga tetap nggak langsung dari netes kemudian ini kan? nggak seprimitif itu kan. Ada tampungannya, ya. ada tampung. Talangnya, kemudian baru Betul, makanya dikenal di zaman dulu itu ada air musammas. yang dipanaskan matahari. Itu sebenarnya bukan dipanaskan, dia ditampung di bejana yang berbahan besi, sehingga di musim tertentu pada suhu tertentu air ini dianggap membahayakan kulit. Ya. Makanya di kitab-kitab yang tidak tipis ya, yang tebel ya, status makruh menggunakan air musammas itu hanya di badan. Untuk diminum nggak apa-apa. Bukan diminum maksudnya. Kalau kena baju nggak apa-apa. Ya, itu makruh ketika dipakai di badan. Nah, itu pun diberi penjelasan lagi. Itu bukan hanya sekedar pada musammas kena mataharinya saja. Dinginnya pun berarti sama kalau gitu. Yang penting membahayakan. Jadi konteksnya kan nggak langsung dari air hujan, tapi di penampungan tadi. Ada bejana ya. Ada bejana. Ini contohnya apakah hanya berlaku di dua kasus ini tentang tadi tayamum dan juga air mustamal, dan ada tiga ya, air mustamal, haji, kemudian tayamum. Itu. Apa hanya di tiga kasus ini atau ada yang lain? Yang namanya contoh kan nggak disebutkan semua. Oke. Ya, itu kita bisa kembangkan ya. Di fikih kita bisa kembangkan di banyak kasus sebenarnya. Contoh. Orang fasik itu kalau kita tahu dia fasik dari awal, terus dia daftar jadi qadhi, dari awal kita langsung bisa coret tuh. Tapi kalau kita tahu kefasikan itu di tengah-tengah dia menjabat, berbeda. Jadi wujudul fusq keberadaan sifat fasik kalau di awal punya dia berstatus dafi'ah ya, menolak untuk dia masuk dalam bursa jabatan publik. Tapi kalau diketahuinya di tengah-tengah, nah ini tidak sekuat ketika di awal. Kenapa? Karena misalkan ada pertimbangan. Ini kalau langsung dicopot saat itu, mafsadah nggak untuk publik? Ya, karena kalau di fikih Sunni kan seburuk-buruknya negara, seburuk-buruknya komunitas, tanpa pemimpin dengan yang ada pemimpinnya itu masih lebih baik ada pemimpinnya. Makanya ada pertimbangan, apakah chaos enggak ini kalau misalkan qadhi atau pejabat atau presiden ini dimakzulkan di tengah jalan hanya karena dia fasik gitu ya. Nah, hanya karena fasik. Ya, kalau di hukum modern kan sebenarnya dicari hilahnya bisa. Ya. Misalkan sebelum dia diadili copot dulu. Sehingga kita tidak mengadili presidennya. Makanya enggak tuh, anggota DPR itu kalau ditangkap ada yang usul telepon ketua partai dulu itu untuk dinonaktifkan. Ya, tapi kan itu kemudian menjadi lah, kalau mau OTT ngabari ketua komisi dulu, ketua fraksi dulu ya enggak jadi OTT dong. Jadi sebaiknya memang ya ketika mau mengadili orang yang punya jabatan publik disiapkan dulu infrastrukturnya. Maksudnya ketika posisi jabatan itu kosong, diisi dulu ya, yang bersangkutan dipecat, dicopot dengan tidak hormat tentu gitu ya. Kemudian ada orang lain yang mengisi sehingga roda pemerintahan berjalan. Ada PLT-nya. Ada PLT-nya. Nah, setelah itu baru diproses gitu. Itu bisa menjadi ada trik ya. Ini jangan-jangan Mas Rizal punya ambisi untuk jadi anggota dewan? Kenapa jadi seudon ini? Itu hanya sebagai ini ya, biar roda pemerintahan tidak chaos ya. Biar tidak chaos. Tapi makanya tidak sekuat ketika di awal kan. Kalau di awal kan dia nggak masuk juga nggak masalah. Makanya ditolak di awal saja. Oke, ini kaidah bisa lari ke politik juga berarti ya, bukan hanya di bab wudu ya. Ke semuanya tuh, Oke. malah ke bisnis, ke
Nah, kalau saya mengartikan kaidah ini seperti ini bisa nggak Mas? Misalnya daripada daripada kentut di tengah sholat, mendingan kentut di awal sholat. Kalau itu barangkali pengecualian kali ya. Anda mau kentut di luar dan di tengah sholat, semua mengatakan batal itu. Itu maksud saya daripada brebet lah ya, daripada keluar di tengah-tengah sholat, mendingan di awal dikeluarin ya. gitu ya. Iya. Itu bisa nggak? Itu masuk dalam kaidah ini apa nggak? Kayaknya kok tidak. Tidak ya. Ya, karena begini, ngentut sebelum sholat, berarti kan kalau kita pakai kaidah ini Ya. punya kekuatan menolak pelaksanaan sholat gitu kan. Ya. Kalau kentutnya di tengah sholat, kan tetap juga sholatnya batal kan, tetap batal. Bahkan kalau sholatnya itu wajib dan kita ada perut mules gitu ya. Kalau sholatnya wajib, selama tidak membahayakan, kita harus menahan kentut kita. Karena hukum asal sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan di tengah. Nah, yang boleh dibatalkan itu sholat sunnah. Makanya kalau ada cerita ada ulama atau apa orang gitu ya, orang alim sedang sholat dipanggil ibunya nggak mau jawab, gitu, terus dianggap nggak sopan. Itu konteksnya sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib mutlak nggak boleh. Tapi meskipun misalnya ada gempa bumi gitu, tetap ya. Nah, kalau ada gempa bumi, kita itu punya teori sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan berbahaya. Ya. Berbahaya itu kalau zaman dulu perang. Oke. Zaman sekarang itu bisa gempa bumi, bisa ada binatang buas. Kita, mohon maaf, saya nggak sepakat ya dengan jadi ada orang sholat ya terus gempa gitu ya, tetap mempertahankan sholatnya sampai kerubuhan masjid. Ya. Nah, ini bertentangan dengan teori hifdzun nafas. Oke. Jadi orang perang namanya sholat syiddatul khauf itu ya fisik kita sudah tidak lagi mematuhi teori normal sholat. Gerakannya nggak boleh ada apa? Tidak boleh ada gerakan yang tidak ada relevansinya dengan sholat lebih dari 2 kali, 3 kali minimal ya berturut-turut. Nah, namanya syiddatul khauf nggak berlaku itu. Ya, bahkan sambil bunuh. Nah, termasuk ketika kita sholat misalkan tiba-tiba gedung goyang, ya sudah menyelamatkan nyawa. Nah, jadi dua-duanya berlaku ya, artinya sholatnya tetap berlaku, melindungi nyawa juga berlaku. Ya, jadi udah pakai syiddatul khauf aja, menyelamatkan diri. Ya. Jadi mestinya begitu. Ya. Termasuk pas sholat misalkan ada harimau gitu ya. Saya pengen mati syahid udah. Kayaknya putus asa itu ya. Mati sangit jadinya. Jadi menyelamatkan diri. Oke. Berarti memang tidak cukup hanya mempelajari syariat Islam, tetapi perlu ada makosidnya ya, makosid syariah ya, ya tadi. Makosid syariah ya syariat Islam. Makanya tidak cukup hanya dengan semangat beragama. Ya. Itu kan teknisnya ya, tapi ada yang lebih beyondnya yaitu makosidnya itu. Ya. Hifdzun nafas itu kan kalau di kitab fikih secara formula kan tidak menyebutkan itu. Yang namanya sholat ya dari takbir sampai salam gitu saja. Ya. Tapi ketika kita mengkaji, ternyata dalam Islam itu ada bagaimana syariat Islam yang lebih dalam adalah menjaga jiwa biar tetap ada. Biar tetap hidup. Nah, mungkin juga penerapannya ini bisa begini. Kalau di Fathul Mu'in itu jelas ya. Ketika kita mau sholat, terus kita melihat di depan ada orang mau tenggelam. Oke. Artinya butuh diselamatkan ya. Maka kita wajib nolong itu. Dan boleh, bukan hanya boleh. Kan di usul fikih gini ya. Sesuatu itu kalau hukumnya asalnya haram berubah menjadi boleh, itu hukum asalnya boleh itu maknanya wajib. Saya membatalkan sholat, itu hukumnya haram. Tapi karena ada nyawa yang harus ditolong, berarti boleh dong saya membatalkan sholat. Nah, boleh itu maknanya wajib. Wajib membatalkan orang yang tenggelam itu. Sampai bahkan waktu sholat nanti habis. Artinya apa? Ya qadha sholatnya. Ya. Nah, ini betapa hifdzun nafas di dalam fikih itu punya kedudukan yang luar biasa. Lebih prioritas ya. Prioritas. Daripada kenapa? Yang Iya, kenapa? Kalau nyawa hilang nggak bisa di qadha. Tapi kalau sholatnya lewat kan masih bisa nanti. Ya.
Dengan syarat si orang ini bisa berenang bisa juga. berenang. Jangan sampai dia nolongin orang tenggelam, dia sendiri tenggelam. Nah itu kalau kita sebelum sholat itu ulama sepakat itu prioritas nolong. Tapi kalau kita melihat sholat orang tenggelamnya di tengah sholat, Ya, nah itu tidak sekuat ketika di awal. di awal. Nah mumpung tadi itu menyelamatkan, sebenarnya menyelamatkan jiwa seperti itu hukumnya bisa fardu kifayah. Fardu kifayah itu biasanya kan kita memaknai ini ya, fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan berarti yang lain gugur. Ya. Itu definisi yang menurut saya bisa benar, bisa agak kurang tepat deh. Karena begini, saya lupa teks aslinya, tapi kira-kira semangatnya begini. Fardu kifayah itu binisbah kepada individu tertentu bisa jadi hukumnya buat dia wajib. Logikanya teknisnya begini contohnya. Ada 10 orang sedang ngopi di pinggir di pinggir laut misalnya. Ya. Nah, kemudian ada orang tenggelam. Ada orang tenggelam, dari 10 orang ini yang bisa renang cuma 1. Ya. Nah, menyelamatkan orang yang sedang tenggelam ini memang fardu kifayah secara kolektif tadi itu 10 orang. 10 orang itu. Tapi kan nggak mungkin yang nggak bisa berenang dikenai beban kewajiban fardu kifayah. Kalau begitu fardu kifayah itu yang tadi ini binisbah kepada individu tertentu, dalam konteks ini Mas Atung fardu ain sebenarnya. Nah ini bisa kita maknai lebih luas, misalkan di sebuah kampung gitu ya. Kalau kita membaca klasifikasi ilmu kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Di antara yang fardu kifayah itu kan kedokteran, handasah, insinyur dan lain-lain. Nah, tapi ini kan ilmu yang dibutuhkan. Nah, kita tidak bisa mengatakan selamanya fardu kifayah. Oke. Nah, tapi binisbah kepada individu tertentu. Ya, di sini ada orang yang punya potensi untuk belajar. Yang paling penting kan mungkin potensi ekonomi kali ya. Ya. Jadi ada Pak Haji ya, punya uang yang cukup banyak. Bagi dia sebenarnya wajib itu fardu ain untuk mengkreat gitu ya salah satu anaknya menjadi dokter misalkan, karena di situ dibutuhkan ada finansial yang lebih. Jadi memaknai fardu kifayah itu menurut saya lebih tepat seperti itu, dan memang secara usul fikih memang begitu. Jadi fardu kifayah itu memang kifayah secara kolektif tapi binisbah ilal afrod ya, dinisbat kepada individu-individu tertentu, itu bisa jadi dia hukumnya fardu ain. Itu bisa dibaca di kitab apa itu Mas? Kayaknya jarang orang yang memaknai seperti itu. Sebenarnya di hampir semua usul fikih kayaknya begitu deh. Yang populer kalau di apa namanya, di UIN yang populer apa ya? Saya Abdullah Khalaf itu kan populer. Di situ juga disebutkan loh. Apalagi yang tebel-tebel gitu ya. Jadi memaknai fardu kifayah bukan hanya secara kolektif, tapi ada kalanya fardu kifayah secara individu ya. Secara individu. Karena prakteknya kan akan dilakukan oleh individu-individu tertentu. Ya. Menjadi qadhi di sebuah wilayah, keberadaan sebuah qadhi, orang yang ngerti agama di sebuah wilayah, itu fardu kifayah. Ya. Tapi kalau di situ nggak ada lagi selain dia yang mampu, ya wajib fardu ain bagi dia untuk menduduki posisi itu. Jadi nggak selalu fardu kifayah. Kalau boleh bertanya tentang fardu kifayah Mas, apakah hanya dibatasi dengan kampung atau negara atau kecamatan? Kalau sekarang konteksnya bagaimana? Atau dalam satu apartemen gitu? Apartemen, satu gedung, satu flat. Itu tergantung ini saja teknis. Ya sama kayak inilah, istilah balad itu kan juga dalam secara historis juga akan mengalami perubahan gitu ya. Jadi itu sesuai maslahat saja. Karena barangkali begini ya, ini juga nih ya, mungkin secara geografis ya dan sosiologis, ketika kita mendengar istilah waton, balad gitu. Ini kan imajinasi orang Indonesia dengan orang Eropa atau orang Arab kan berbeda ya. Orang Arab mengimajinasikan balad itu ya, kalau dalam bahasa politik barat itu
polis itu ya, negara-negara kota kecil-kecil. Tapi ketika orang Indonesia mendengar istilah balat, negara, waton, yang kebayang wilayah sangat luas. Jadi itu juga ada unsur imajinasi yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Atau yang sederhana ini barangkali jabal ya, gunung. Kalau kita melihat cerita ya, perang Uhud itu sahabatnya ada yang dari atas melindungi sahabat yang lain yang turun. Yeah. Kalau kita lihat gunung Uhud kan kecil banget. Nah kalau orang Indonesia membaca tarikh itu, kemudian imajinasi dia terhadap gunung itu Semeru, Gunung Bromo, langsung kebayang sahabat saktinya kayak apa ya? Padahal tinggi deh. Kalau yang Indonesia ya. Nah, itu juga ada pengaruhnya gitu ya. Padahal mungkin yang dimaksud Gunung Uhud itu ya bukit ya. Kalau Jabal itu bukit ya. Gunung, cuma ya memang ukurannya. mereka menyebut gunung itu ya untuk secara definitif sih ya hanya segitu. Yang kalau kita ya bukit. Bukit ya. Mereka punya istilah lagi tuh bukit apa bahasa Arabnya tuh lebih kecil. Makanya orang Arab di Indonesia lebih suka di puncak ya. Di puncak. Mungkin bagi dia nih di Arab nggak ada gitu. Oke, ini sudah masuk ke 41 menit. Mungkin Mas Rizal mau melanjutkan pembacaan teksnya atau mungkin merangkum materi yang sudah disampaikan. Monggo. Mungkin merangkum aja kali. Ya kembali ke kaidah ini ya. Ad-daf'u aula minar rafqi. Tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan kuratif. Daripada kita mengoreksi, lebih baik perfect di awal. Kira-kira seperti itu. Oke, daripada kita mengoreksi lebih baik perfect di awal. Lebih di awal. Apa kalau bahasanya para aviasi kemarin mitigasi. Mitigasi di awal sehingga kalau toh terjadi koreksi tidak berat. Jadi mungkin persiapan dimatangkan ya. Persiapan dimatangkan Sebelum perang ya. sebelum perang. Oke, narabala yang terhormat, mungkin jika ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan Mas Rizal, masih bisa berkomentar di kolom komentar ataupun ingin bergabung di grup WhatsApp, akan kita siapkan juga. Jangan lupa bagikan konten-konten Soul Pesantren ke seluruh dunia, baik dunia nyata maupun dunia maya ya. Dan kami juga merasa terima kasih kepada teman-teman yang masih eksis dan continue menyaksikan tayangan-tayangan kami untuk lebih mendalami apa itu fikih, apa itu kaidah fikih yang ternyata bukan hanya berlaku di ubudiyah atau tentang ibadah ya, tetapi juga tentang sosial, tentang praktik perpolitikan gitu ya. Tadi Mas Rizal menyinggung bagaimana kodi ya, pejabat publik yang sudah menjabat ternyata punya kasus. Jadi ada beberapa etika-etika kepemimpinan agar tidak terjadi seperti itu. Terima kasih narabala sekalian. Waktu sudah menunjukkan angka 43. Mohon maaf dan terus saksikan tayangan kami di Soul Pesantren. Salam Kiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbangun saat sinar terang rembulan